Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penulisan singkatan dan akronim, angka dan lambang bilangan, serta kata sandang, si, dan sang. Yang disusun oleh Lydia Agustini Silitonga, Alicia Yosefin Bakara, Lita Margareta, Natalia Angelina Silitonga, dan Veronica Romaulina P. Singkatan. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan tahun 2000 yang disusun oleh Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan. Misalnya, AH Nasution, yaitu Abdul Haris Nasution. Yang kedua, H Hamid, yaitu Haji Hamid. Yang ketiga, Suman HS, yaitu Suman Hasibuan. WR Supratman, yaitu Wagir Rudolf Supratman, dan yang lainnya. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanda titik. Misalnya, NKRI yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, UI yaitu Universitas Indonesia, PBB yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan yang lainnya. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama, diri, ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, PT yaitu Perseroan Terbatas, SD yaitu Sekolah Dasar, KTP yaitu Kartu Tanda Penduduk, SIM yaitu Surat Izin Mengemudi, dan lain-lain. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti tanda titik. Misalnya, HLM titik yaitu halaman, DLL titik yaitu dan lain-lain, DST titik dan seterusnya, YBS titik yang bersangkutan, dan YTH titik berarti yang terhormat. Yang kelima, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya, A.N yaitu atas nama, D.A yaitu dengan alamat, S.D yaitu sampai dengan, dan yang lain-lain. Yang keenam, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya, CU yaitu kuprum, KG itu kilogram. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, suku kata maupun huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, akronim merupakan kependekan dari yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau unsur lainnya yang ditulis serta dilafalkan sebagai kata wajar lainnya. Menurut Nikadek, Julian Tari dan kawan-kawan dalam buku COVID-19, Perspektif Susastra dan Filsafat, akronim adalah gabungan huruf awal, suku kata, ataupun gabungan keduanya yang diperlukan sebagai kata lainnya. Akronim dibuat supaya pembaca atau penutur tidak kesulitan dalam melafalkannya. Selain itu, penggunaan akronim juga dapat menghemat penuturan kata kita. Artinya, kata yang harusnya diucapkan atau ditulis panjang bisa diakronim menjadi lebih singkat, tetapi tetap mudah dibaca. Dikutip dari Buku Standar Aturan Bahasa Penulisan yang Baik dan Benar atau EYD, Ejaan yang Disempurnakan 2015, karya Rudian. Apabila perlu membuat akronim, ada 2 syarat yang harus diperhatikan, yaitu jumlah suku kata akronim tidak melebihi jumlah suku kata yang lazim digunakan di Indonesia, yakni maksimal 3 suku kata. Akronim dibentuk dengan memindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia yang lazim agar mudah diucapkan dan diingat. Dilansir dari PUB, penggunaan akronim dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu
akronim nama diri yang terdiri dari huruf awal, setiap katanya ditulis dengan menggunakan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya BIN atau Badan Intelijen Negara, LAN, Lembaga Administrasi Negara, BIG, Badan Informasi Geospasial. 2. Akronim nama diri berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata, ditulis dengan huruf awal kapital, yaitu Bulog atau Badan Urusan Logistik, Jateng atau Jawa Tengah, Kowani atau Kongres Wanita Indonesia. 3. Akronim bukan nama diri yang terdiri atas gabungan huruf awal serta suku kata atau berupa gabungan suku kata, ditulis memakai huruf kecil. Tilang atau sama dengan bukti pelanggaran pemilu atau pemilihan umum. Kata sandang, si, dan sang. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, kata sandang, si, dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang pertama, kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, contoh pertama, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Contoh kedua, dalam cerita itu si Pitung berhasil menolong penduduk. Contoh ketiga, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Contoh keempat, ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Contoh keempat, sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Contoh kelima, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Yang kedua, kata sang ditulis dengan huruf awal kapital jika merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, contoh pertama, kita harus berserah diri kepada sang pencipta. Contoh kedua, pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Penulisan angka, lambang, dan bilangan. 1. Bilangan dapat dinyatakan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan, lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Misalnya, angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. 2. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian berikut. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koleksi pribadi saya lebih dari 1000 buku. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. Yang ketiga, angka digunakan untuk menyatakan A, ukuran, seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B, nilai seperti nilai uang dan persentase. Misalnya, 0,5 cm, 5 kg, 4 hektar, 10 liter, 2 tahun, 6 bulan, 5 hari, 1 jam, 20 menit, Rp5.000, 3,50 US dollar, 5,10 euro, 100 yen, 5%, 7%. Yang keempat, bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata, didahului kata seperti sebanyak,
sejumlah, dan sebesar, atau diubah susunan kalimatnya. Misalnya, sebanyak 2.500 orang peserta diundang panitia. Bisa diubah menjadi panitia mengundang 2.500 orang peserta. Yang kedua, contohnya, sejumlah 25 naskah kuno disimpan di lemari itu. Bisa diubah menjadi di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno. Yang kelima, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, sebanyak 500.000 dosis vaksin telah didistribusikan ke beberapa wilayah. Dia mendapatkan bantuan 90 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan itu baru saja mendapatkan pinjaman 55 miliar rupiah. 6. Angka digunakan sebagai bagian dari alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Kartika 1 nomor 15, Jalan Kartika 1 _15, Jalan Raya Dumai Kafling 14, Jalan Raya Subrantas kilometer 14, Hotel Mahameru kamar 169, Gedung Samudra lantai 2 ruang 201. Nomor 7. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau bagian kitab suci. Misalnya, bab 2 pasal 3 halaman 13. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Surat Al-Alaq 96 ayat 1. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. 8. Penulisan bilangan dengan huruf seperti dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi dilakukan sebagai berikut. Bilangan utuh ditulis secara mandiri, misalnya 12, angka 12. 35, angka 35. 55.000, angka 55.000. B. Bilangan pecahan ditulis dengan per yang dilekatkan pada bilangan penyebut yang mengikutinya. Misalnya, setengah atau seperdua ditulis setengah atau seperdua. 1/16 ditulis 1/16. 3/4, 3/4, 2/10, 3/2/3, 1%, 1/mil. Yang ke-9, penulisan bilangan tingkat dapat menggunakan angka Romawi, gabungan awalan ke, dan angka harap atau huruf. Misalnya, abad yang ke-7, angka Romawinya 7. Abad ke-7, angka 7-nya adalah angka 7 itu, Arab. Abad ke-7 menggunakan huruf. Perang Dunia Kedua, Perang Dunia awalan kedua. Perang Dunia Kedua yaitu semuanya huruf. Yang ke-10, penulisan angka dan akhiran an dirangkaikan dengan tanda hubung, garis strip atau garis minus. Contohnya yang pertama, 5 lembar uang 5 ribuan. Yang kedua, seharga 5 ribuan. Yang ketiga, tahun 2000-an. Yang ke-11, bilangan seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, akta atau kwitansi dapat ditulis dengan angka dan diikuti oleh huruf. Contohnya yang pertama adalah, setiap orang menyebar atau mengedarkan rupiah triliunan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta. Di akhirnya ditulis keterangan melalui huruf yaitu 200 juta rupiah. Yang kedua, pada hari ini Rabu tanggal 13 bulan 10 2021, nah angka tanggal ini diberi keterangan huruf di belakangnya yaitu 13 Oktober 2021. Telah hadir di hadapan saya Noviansyah, notaris yang berkedudukan di Kota Batam. Yang ketiga, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 900.550 sen. Di belakangnya diberi keterangan 900.500 rupiah 50 sen. Yang ke-12, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografis ditulis dengan huruf secara serangkai. Misalnya yang pertama, kepala 2, 50
Koto, Raja Ampat, Simpang 5, dan Tiga Raksa.